Setiap kalian akan berangkat beraktivitas, sekolah ataupun bekerja, pasti kalian memerlukan benda yang satu ini. Ya, kaos kaki, sahabat dekatnya sepatu. Tapi kira-kira, siapa ya penemu kaos kaki? Dan bagaimana sejarahnya? Mari kita coba tanya. Bagi kalian yang belum pernah mendengar sejarah awalnya, pasti kamu tidak pernah menyangka jika kaos kaki itu sebenarnya berasal dari abad ke-8 sebelum Masehi. Dan tentu saja bentuknya tidak seperti yang sudah ada seperti saat ini. Dulunya, kaos kaki yang berkembang pada zaman batu sebagian besar dibuat menggunakan bahan yang masih sangat sederhana, yaitu dengan memanfaatkan kulit binatang yang dililitkan di bagian kaki. Terinspirasi dari kaos kaki yang berkembang pada abad ke-8 sebelum Masehi, bangsa Romawi kemudian mulai menggunakan kaos kaki yang dibuat dari campuran kulit dan bulu binatang. Pada masa itu, kaos kaki lebih banyak dipakai sebagai pelindung sekaligus penghangat kaki, dari udara dingin maupun panas. Popularitas kaos kaki di daratan Eropa nyatanya semakin berkembang sejak saat itu. Tapi karena proses pembuatannya yang sangat sulit, maka kaos kaki umumnya hanya diproduksi dalam jumlah terbatas, dan hanya digunakan oleh kalangan tertentu. Bahkan sampai abad ke-10 hanya orang kaya dan bangsawan saja yang menggunakan kaos kaki. Memasuki abad ke-15, mulailah bermunculan rumah rajut di Perancis maupun Skotlandia, yang memproduksi kaos kaki berbahan sutra berwarna wol hingga beludru. Dengan ditemukannya mesin rajut kaos kaki pertama di dunia, yang diciptakan oleh William Lee, maka dimulailah sejarah baru pembuatan kaos kaki modern. Untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat, Pak William Lee kemudian terus berupaya, untuk mengembangkan mesin rajut yang ditemukannya pada tahun 1589 itu. Berkat hasil kerja kerasnya, mesin rajut yang dibuat oleh Pak William Lee ini akhirnya dapat diterima, dan digunakan di seluruh benua Eropa. Seiring dengan berkembangnya zaman dan perubahan kebutuhan manusia, hingga saat ini kaos kaki telah mengalami banyak perubahan, baik dari segi model, jenis, motif dan warna. Fungsinya pun tidak hanya terbatas sebagai penutup kaki saja ya guys, tapi bisa juga dipakai sebagai pelengkap gaya, agar penampilan semakin menarik. Wah, ternyata seperti itu ya sejarah tentang kaos kaki. Aku sekarang sudah mulai banyak tahu. Terima kasih Andi. Sama-sama Agnes, so itu dia guys pertanyaan kita mengenai sejarah singkat tentang penemuan kaos kaki. Jika video ini bermanfaat buat kalian, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Sampai jumpa lagi di Coba Tanya.